Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Sehat, aman, terkendali? Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita akan bertambah wawasan dan terpersuasi oleh bahasan kesehatan Islami yang mudah-mudahan akan benar-benar membuat kita lebih paham. Karena tadi waktu di off air itu kayaknya penting nih Mbak Nuning meracik jamu. Untuk apa? Nah, spesialnya untuk hari ini adalah untuk yang kena asam urat. Ya, meskipun banyak lagi jamu-jamu yang lain, mudah-mudahan kebersamaan ini betul-betul akan membuat kita lebih paham bagaimana sehat dengan hal-hal yang tidak menyulitkan. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Dan ikhwan ahwat, seperti biasa, kesehatan Islami di minggu kedua dan keempat itu menghadirkan kali ini yang hadir tuh Wang Chiopin. Aha, kita sapa beliau di ujung sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wang Chiopin. Ya, ni hao. Ya, Bung Alfian sudah siap. Benar kan ya bahwa bahasan kita meracik jamu untuk yang asam urat? Benar sekali. Oke, Ikhwan akhwat, mari kita simak. Mudah-mudahan narasumber kita terbebas dari batuk ya. Karena lagi batuk. Iya. Oke, kita kita mulai tentang pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nama badu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita hari ini bisa ketemu lagi di ruang kesehatan Islami ya. Jadi kita akan membahas tentang asam urat ya. Ini memang saya lagi agak batuk sedikit ya. Jadi Mbak Nunding udah bilang katanya, kita udah lama gak ketemu nih, harus on air. Ya sudah, siap. Jadi Alhamdulillah. on air. Ya sedikit-sedikit sumbang-sumbang sedikit ya, sedikit-sedikit serak-serak basah ya. Oke, udah pada tahu kan kalau asam urat tuh nggak enak banget ya, nggak enak banget 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 ya. Bisa Pangkat 5. bengkak, bisa bengkaknya di apa di dekat persendian kaki ya. Pokoknya kalau asam urat itu di persendian ya. Semua di persendian itu akan bengkak ya. Bisa di sendi kaki jempol ya, bisa di lutut, bisa di ankle ya, bisa di jari tangan, bisa di sikut ya, tapi memang banyaknya ke jari kaki ya atau di ankle kaki ya. Dia senang di persendi-sendian ya karena persendian ini dia akan membuat kristal ya. Nah, kristal ini akan tajam ya, tajam makanya nyeri ya, merah ya, panas ya karena reaksi inflamasi karena meradang ya. Ada bengkaknya, ada merahnya, ada panasnya, ada nyerinya ya. Lumayan ya, ada komplit ya. Nah, ini akan lama-lama kalau kita biarin, dia akan menjadi topi. Makanya banyak kan orang yang kena asam urat yang berlebih, eh, jadinya kakinya bengkok-bengkok kan, itu karena dia jadi topi, jadi keras ya, jadi deformitas. Jadi tulang ini akan bengkok ya, jadi deformitas. Jadi jangan berlebihan dengan makanan-makanan yang mengandung purin ya, akhirnya dia akan bengkak ya. Oke, di sendi kena, nah tapi dia bisa jadi batu ginjal ya karena purin ini menjadi batu ginjal karena ekskresinya di urin ya. Lama-lama jadi batu ginjal. Kalau udah jadi batu ginjal berarti ginjalnya keganggu ya, kegesek-gesek ya, luka nanti ya. Kalau misalnya dia jadi batu intan, batu permata ya itu nggak apa-apa ya. Nah tapi ini batunya batu yang menyebalkan ya, batu-batunya menyebalkan ya, bisa mengganggu ginjal kita ya. Oke, nah ini purin itu berasal dari mana sih? Ya dari makanan ya, dari makanan yang empat sehat lima sembarangan ya. Jadi kita nggak boleh makan empat sehat lima sembarangan ya, makannya yang
bagus ya, yang bagus-bagus ya, yang bukan empat sehat lima sembarangan ya. Nah, purin ini apa? Zat yang terkandung dalam makanan atau berasal dari tubuh makhluk hidup ya, atau dari daun-daun juga ya, dari hewan juga ya. Nah, purin ini menyebabkan penumpukan kadar asam urat ya, sehingga kalau kita kencing dia akan keluar ya purinnya itu. Tapi semakin banyak numpuk ya, karena over ya, over limit ya. Jadi sudah kebanyakan ya. Kalau kebanyakan mau gimana ya? Pasti akan menumpuk di dalam tubuh kita ya. Jangan salahkan asam uratnya, salahkan ya konsumsinya ya. Itu ya. Kadang-kadang, waduh asam urat saya balik lagi ya 10 jam terakhir dia makan apa? Soto, dia makan jeruan, ya 10 jam terakhir ya. Makanya banyak orang ngomong, Alvin saya juga sakit nih, apa nggak makan apa-apa sakit ya. Nah kita lihat dulu kalau misalnya sakitnya menjalar itu mungkin saraf kejepit ya, bukan karena asam urat ya. Tapi kalau dia 10 jam terakhir makan yang jeruan yang mengandung purin ya, nah itu bengkak atau di lokal ya. Nah itu kemungkinan asam urat ya. OA juga beda ya. Jadi kita bisa nebak lah nanti kalau misalnya sudah konsultasi udah tahu. Oh ini OA, oh ini asam urat, oh ini saraf Mhm. kejepit itu. Nah ini ada ini apa sih di atasnya ada apa nih? Oh, oke. Nah ini ada pathway-nya ya dari asam urat, go to asam urat ya. Makanan yang tinggi protein ya udah jelas ya. Terus terjadilah produksi asam urat ya, gangguan metabolisme pada purin ya bisa dari genetik. Nah kalau genetik ini biasanya orang yang terkena autoimun ya. Terus dari obat-obatan bisa juga ya orang makan apa pelancar kencing itu ya seperti furosemid. Nah itu efek sampingnya asam uratnya naik biasanya ya. Terus makanan-makanan ya yang mengandung 4 sehat 5 sembarangnya yang purin tinggi ya. Nah, kalau wanita itu biasanya batasnya 5,5 ya sampai 6 lah maksimum ya. Kalau laki-laki Mhm. 7 ya. Oh, Pak Alfian saya kan 8 ya. 8 8 padahal lebih ya. Kadang-kadang gitu kan ya, orang kadang oh nggak apa-apa Pak Alfian. Nah, nggak apa-apanya lebih ya. Nah, penimbunan kristal ini akan ke sendi ya. Terjadilah akumulasi ya di ginjal ya. Nanti terjadi gangguan pada saraf ya. Saraf ginjal, ginjal keganggu, kegesek ya. Terus saraf di kaki ya karena dia ada tonjolan ya karena ada kristal. Terus terjadilah reaksi ke kanan, reaksi inflamasi ya tadi panas, merah ya, nyeri ya, benjol ya. Nah, terus suhu tubuh meningkat ya, terjadilah demam bisa juga karena kan dia ada reaksi inflamasi ya. Atau nanti dia lama-lama menjadi topi ya, atau dia jadi kristal itu mengeras ya. Akhirnya terjadilah perubahan bentuk tulang yang tadi saya sebutkan tadi ya, jadi deformitas ya. Dia jadi apa jempolnya ke dalam ya, jempolnya bengkok-bengkok ya. Nah, itu ya. Nah, karena terjadi topi tadi mengering ya, sehingga akhirnya nanti akan mengganggu gerak sendi ya. Sendi mau bergerak pakai sepatu nggak nyaman ya, jalan nggak nyaman ya, karena terjadi topi tadi ya. Nah, terus nanti kerusakan kulit pasti ya, karena ketarik ya. Penipisan pada kulit terjadilah kerusakan pada integritas kulit. Nah, jalur yang tengah ya, tadi baru jalur yang atas ke kiri ke kanan nih banyak nih ya. Nah, jalur ke bawah lagi yang terus nih ada lagi ya jalurnya. Kita ambil kiri dulu nih banyak banget ya. Nah, ini ada terjadilah pelepasan sel emas ya karena tadi terjadi ada reaksi apa tuh inflamasi ya. Sehingga Mhm. teman-temannya datanglah ya bradikinin, histamin, prostaglandin ya. Nah, akhirnya kan hipotalamus dia laporan ke otak. Oh, ini ada benda asing nih bikin kita bengkak, nyeri ya, akhirnya dilaporin ke otak ya. Otak merasakan nyeri ya, sensasi nyeri ya. Nah, malam dia terganggu banget karena dingin ya. Nah, pasti tidurnya keganggu, nggak nyaman, kesentuh dikit, kesenggol dikit ya. Aduh, teriak ya, sakit ya gitu. Nah, terus di tengahnya ini sirkulasi pada daerah inflamasi ya, pasti kan karena benjolan terjadilah pelebaran ya, vasodilatasi karena dia bengkak ya. Nah, terjadilah eritema atau rasa panas ya tadi yang dolor, tumor, kalor ya.
nyeri ya itu. Nah, terus terjadilah peningkatan permeabilitas kapiler ya sebelah kanan ya dari tengah ke kanan ya. Terus akumulasi cairan ya jadi karena terbuka dia ada terjadi permeabilitas akhirnya jaringan interstisialnya masuk ya dari dalam keluar ya terjadilah bengkak edema ya edema bengkak ya sehingga menekan jaringan pada sendi ya terjadilah perfusi jaringan terjadilah transportasi elektrolit ya terus potensial aksi kesemutan ya akhirnya terjadi kesemutan ya gangguan rasa nyaman ya jadi banyak ya jadi jangan empat sehat lima sembarangan. Sembarangan. Nah, ini ada pathway dari biokimianya, ya, ada biokimia. Kalau tadi pathway dari penyakitnya, nah ini ada biokimianya, ya. Nah, kita kalau makan-makan yang mengandung purin, ya, di sini ada asam ribonukleat, ada sel, ya, terjadilah hiposantin, ya. Nah, hiposantin terjadi santin menjadi asam urat. Nah, nanti kita inhibisinya di santin oksidase, biasanya obat-obat herbal, ya, obat farmakologi, ya. Nah, biasanya dia di inhibisinya dihambatnya pada santin oksidasi ya. Jadi di ginjal akan keluar di urin biasanya kristal-kristalnya ya. Cuman kalau kristal jadi batu, nah repot itu ya. Nanti luka dia. Ya, kalau batunya batu batu yang bernilai nggak apa-apa lah ya kali ya. Tapi jangan jangan deh sakit ya. Kalau batu ginjal sakit ya. Nah, ini di bawahnya ya kalau sudah jadi asam urat, jadi kristal ya, terjadi fagositosit ya karena ada sel emas kita tadi ya, akhirnya terjadi peradangan, bengkak, rusak jaringan ya, ya jalan susah ya itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, gejala asam urat ya tadi sudah disebutkan nyeri, ngilu, linu, kesemutan bahkan sampai warna merah, kemerahan, meradang ya. Terasa nyeri ya pada sendi-sendi yang diserang ya, jari tangan, jari kaki, dengkul, tumit, pergelangan tangan dan lain-lain ya di mana diserangnya. Yang tadi laki-laki 7, perempuan 6 ya. Jangan nawar ya. Nggak apa-apa Pak Alfian lebih dikit gitu kan. Jangan nawar ya. Nggak boleh nawar kalau ini. Nah, ini ada gambaran-gambaran terjadinya asam urat. Kakinya jadi bengkak, tangannya jadi bengkak begini, coba bengkok kan, jadi deformitas ya. Nah, terus jadi topi ya. Nah, malah yang parah begini. Nah, ini ada batu-batu nih di ginjal ya. Batu-batu ginjal nyumbat ya. Ginjal nih fungsi utama ya. Nah, kalau di TCM ginjal ini apa kehidupan kita ya. Kalau ginjal ini melemah ya sudah ya. Karena ginjal ini apa ya hubungan dengan chi energi kita ya. Nah, ada energi bawaan lahir, ada energi yang dia akan menurun ya di ginjal ya. Nah, kalau di kita ginjal rusak ya bermasalah juga. Ginjal ini kan nanti kan akan balik ke setelah filter dia akan balik ke jantung darahnya. Nah, kalau misalnya ginjal terganggu, dia sudah HD atau dia cuci darah, HB-nya pasti rendah ya. Apalagi tersumbat ya, jadi masalah ya. Nah, ini makanan-makanan yang harus kita hindarin ya, jeruan, seafood, makanan olahan. Nah, ini saya sebutkan dulu jeruan. Jeruan itu apa? Jeruan nggak tahu nih Pak Alfian gitu kan. Nah, kita sebutkan ya. Ya, limpa, ginjal, babat, usus, hati, paru dan otak. Pokoknya daleman dari hewan ya. Seafood ya, udang, kerang, cumi, kepiting, ikan teri dan lain-lain dan teman-temannya. Nah, ikan laut itu hanya boleh tenggiri sama salmon. Yang lain kena semua ya. Bandeng kena apalagi ikan apalagi ikan apa lagi ikan ya ikan laut pokoknya kecuali tenggiri sama salmon ya itu pasti kena ya kalau tenggiri sama salmon aman ya karena banyak saya kalau saya sebutkan nah kalau ikan air tawar dia boleh semua kecuali lele ya ikan air tawar kecuali lele ikan laut yang boleh hanya tenggiri sama salmon ya. Makanan olahan ya abon, dendeng, keju, es krim, kaldu itu nggak boleh ya. Makanan kaleng, kornet, sapi, sarden ya. Daging ya kambing, sapi, kuda ya, kacang. Nah, kacang nih paling banyak ya. Oh nggak apa-apa Pak Alfian saya makan kacang ya. Makan kacangnya toples ya. Ketap keretup sambil nonton ya. Toples sudah bocor ngomongnya bocor kalengnya gitu kan.
Nggak. Nah, ini kacang kedelai ya, tempe, oncom, tahu ya, tauco ya, kacang tanah, kacang hijau, toge, melinjo, emping ya. Ini kena semua ya. Kalau sayuran. Nah, sayuran yang boleh hanya timun, tomat, wortel, labu siam, brokoli, sawi putih, oyong. Yang lain jangan dimakan ya. Mhm. Daun pepaya ya, daun singkong, daun pintu ya, jangan dimakan daun pintu. Nah, kembang kol ya pokoknya yang boleh timun, tomat, wortel, labu siam, brokoli, sayur putih, oyong ya, jangan nawar lagi ya. Terus buah, durian jangan, nanas, air kelapa nih banyak orang bilang, wah samurat minum air, naik lah samuratnya. Ya ini banyak banget kejadiannya. Itu ya hafal ya. Nanti kalau nggak hafal tinggal WA ya, WA Bu Nuning juga bisa. Nanti saya. Terus kita lanjut. Nah, ini ada makanan-makanan yang mengandung purin yang tinggi ya dari tinggi sedang kecil ya. Seafood, udang, kerang, cumi, jeruan, hati, ginjal, otak, paru, limpa, jantung dan lain-lain. Alkohol, ragi, tape yang mengandung tape, ragi ini kan menjadi alkohol ya. Makanan dalam sarden ya. Kadar purinnya 150 sampai 1000 miligram. Sebaiknya tidak disantap ya. Daging sapi, ikan selain nomor satu, kacang-kacangan, bayam, buncis ya selain di atas ya. Mhm. Banglo, daun singkong, daun pepaya, kangkung, asparagus, dan jamur ya. Nah, itu 50 sampai 100 miligram. Sebaiknya dibatasi ya. Susu, keju, telur, sayur, buah, dan sereal sereal boleh dikonsumsi ya. Tapi cari yang buahnya jangan duren ya, jangan nanas ya. Kelapa jangan ya, tadi nggak boleh, udah tahu ya. Sayurnya yang boleh apa tadi? Timun, tomat, wortel, labu siam, brokoli, sayur putih, oyong ya. Saya sampai hafal ya, gara-gara pasien suka nanya terus ya, itu ya. Nah, ini banyak-banyak minum, ya benar. Karena kalau kita minum, purin itu akan keluar di kencing, ya, di urin, ya. Minum banyak-banyak. Tapi kalau sudah keganggu ginjalnya, minumnya jadi dibatasin, ya. Karena kalau nggak bengkak, ya. Jadi kita minumlah air putih yang banyak, yang lagi masih sehat, ya. Pipis terus Pak Arbian, ya memang pipis terus, ya. Nah, kalau memang kita malam keganggu, ya udah, jangan malam-malam atau sore-sore, ya. Jadi banyakin di siang atau di pagi, ya. Konsumsi makanan yang mengandung potasium tinggi seperti kentang ya, kentangnya rebus ya, yogurt dan pisang ya. Kalau pisang kalau kita ada mah jangan kembung ya, yogurt juga ya. Kalau nggak ada aman ya. Konsumsi buah yang banyak mengandung vitamin C. Oh, banyak vitamin C ini ya. Yang buah-buah mengandung vitamin C ini sangat banyak ya. Buah-buah yang norak ya, buah-buah yang norak warnanya itu mengandung vitamin C dan antioksidan biasanya ya. Perbanyak ya, kalau dia yang norak itu biasanya mengandung vitamin C dan antioksidan ya. Perbanyak konsumsi karbohidrat kompleks ya, misalnya beras merah ya, gandum ya. Kurangi konsumsi karbohidrat sederhana ya, nasi misalnya kurang-kurangin lah ya. Sesuai asupan energi putih maksudnya. Sesuai asupan energi dengan kebutuhan tubuh ya. Misalnya masuknya berapa, keluar kalorinya berapa ya. Jangan kalau kita nabung kan enak tuh, banyak-banyak nabung, masuk semua ya kan, keluarnya dikit. Nah, tapi kalau bagi kesehatan kita balik ya, keluarnya banyak, masuknya dikit ya. Itu Mhm. terbalik konsepnya ya dengan nabung dan kesehatan. Itu konsep berbeda ya. Nah, ini olahraga ya untuk penderita asam urat, boleh sepeda ya, boleh olahraga yang pernafasan, gerak ya, tai chi ya, atau berenang ya, nggak bisa berenang, jalan ya di air ya, nggak bisa jalan di air, kipik-kipik aja ya, yang penting ada pergerakan ya. Atau jalan kaki ya, jalan kaki ya 30 menit dia membakar kalori, lebih dari 30 menit dia akan membakar lemak, lebih dari 1 jam dia akan membakar protein. Jadi cukup 30 menit lebih dikit ya kalau kita misalnya mau untuk membakar kalori dan lemak ya. Kalau lebih 1 jam kita harus tambah protein dari luar ya. Seperti atlet ya, dia biasanya lebih dari 1 jam olahraga, minaraga, fitness ya itu lebih dari 1 jam. Nah dia butuh protein karena protein yang dibakar ya. Nah, ini ada dari asam urat tadi ya pasti akan mengganggu ginjal ya. Makanya tadi saya sebutkan hati-hati bagi yang asam urat tinggi nanti ke arah ginjal ya. Nah, derajat 1 masih bagus ya di atas 90 ini laju filtrasi glomerulusnya GFR ya. Derajat 2 sudah menurun ya 60 sampai 89. Derajat 3 30 59. Derajat 4 15 29. Derajat 5 kurang dari 15. Nah, ini nanti akan cuci darah ya HD hemodialisa ya.
Jadi kita harus memang hati-hati ya. Nanti akan terjadi gangguan ginjal, hipertensi dan lain-lain ya. Apalagi kalau kita ada diabetes ya, induk segala penyakit ya nanti akan bermasalah ya. Nah, ini ada ramuan yang distandarin oleh apa dari Kemenkes ya kalau nggak salah ya. Ada daun tempuyung ya, ada 2 gram, ada secang ya. Tempuyung pada tahu. Nah, di depan tuh sudah lumayan tuh sudah subur ya, ada 80 lebih tanaman ya, alhamdulillah berhasil ya. Ada secang, ada daun kepel ya, ada temulawak ya, ada kunyit meniran. Nah, temulawak, kunyit meniran ini tambahan adisional ya, air 1 liter menjadi 600 ml, diminum 3 kali 200. Nanti ada formulanya ya. Saya bikin formula ini masih tunggal-tunggal ya. Nah, daun kepel ini sudah ada jurnalnya ya, dia bisa menurunkan kadar asam urat ya, dan dia sebagai flavonoid ya, antioksidan yang kuat ya, dia bisa menghambat santin oksidase. Nah, tadi biokimianya kan ada saya tunjukin tadi kan. Nah, di mana dia penghambatannya di santin oksidase ya. Terus daun tempuyung efeknya diuretik, kita kencing-kencing banyak ya. Akhirnya kadar Mhm. asam uratnya kebuang ya itu. Nah, ada lagi kayu, kayu secang. Nah, kayu secang juga menghambat santin oksidase sehingga tidak terjadi purin pirimidin ya. Nah, tiga ini gabungan yang sinergis ya, yang saling mendukung ya. Nah, tambahan yang tadi seperti kunyit ya, terus meniran ya. Nah, itu hanya tambahan ya. Untuk apa? Untuk ya rasa aja ya, temulawak ya itu untuk nambah. Nah, bisa juga untuk hepatoprotektor ya, untuk menyehatkan hati ya. Terus juga bisa untuk imunostimulan, meniran ya. Tapi kalau meniran tunggal, hati-hati bagi yang laki-laki ya, impoten ya, gitu. Mhm. Ya, impoten ya. Kalau misal important, salah ya. Important penting ya. Impoten ya. Jadi dia akan kalau dia tunggal ya, kalau dia campuran aman ya. Nah, ini ada formulasi jamu herbal yang enak untuk pengobatan asam urat. Ini kok yang ini ya? Apakah benar? Apakah tidak? Kayaknya ada dibenerin. Sebentar, ini kayaknya ada yang error. Sebentar, saya buka yang PPT-nya. Oh iya, benar. Ada PPT yang bagus, sudah dibikinin khusus radio Rasil. Aduh, salah saya Bu Nuning ngirimnya. Eh, ini kelihatan ya Bu Nuning? Wajah Anda yang kelihatan. Oh iya, saya belum share. Sorry, sorry, sorry. Share. Ah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kan lebih bagus kan? Yang tadi Tapi hilang ma- lagi. masa sih? Coba Enso dulu. Ngambek dia tuh jadinya kan. Bu Nuning sih. Iya sih, yang jelas Ikhwan Ahwat, Wang Chopin sedang mencari. Nah, ketemu tuh mengenal dan Tuh kan? mengatasi asam urat. Ini ketemu ya. Iya, Udah lanjut. dibikin bagus buat Rasil tuh kan. Tadi saya bikin yang jelek yang keluar malam kan. Kok ini yang belum saya rehab nih. Ini udah saya rehab nih, revisi ya. Oke, kita tadi di mana sih? Olahraga, banyak minum air putih ya, bersepeda. Kan bagus kan gambarnya? Demi Rasil dong gitu. Nah, ini dapat kan resep jamu penderita asam urat. Ya. Catat, Tapi catat. bahan. Ya, catat ya. Jangan lupa dicatat ya. Ada daun tempuyung, tempuyung 5 lembar ya. Kulit kayu secang. Ya, tempuyung kalau nggak tahu, nggak paham bisa ganti kumis kucing. Kumis kucing tahu kan? Pasti kan tanamannya kayak kumis kucing ya. Ya. Kalau nggak daun salam, ganti daun salam ya. Kalau nggak hafal ya. Daun tempuyung 5 lembar, kulit kayu secang 3 senti ya kira-kira ya di apa Mhm. ya. Daun kepel 3 lembar. Kalau nggak hafal kalau nggak susah nyarinya daun kepel bisa ganti daun salam ya. Jangan kita bilang salam, assalamualaikum nanti dia ya. Salam ya. Ya, daun salam ya, boleh. Kumis kucing boleh ya. Sidaguri nggak hafal ya. Seledri ya, seledri pasti tahu ya, ibu-ibu pasti tahu seledri ya. Nah, boleh diganti itu ya. Rimpang temulawak ya kira-kira 5 senti ya, rimpang kunyit kira-kira 3 senti ya, herbal miniran 5 batang ya.
Semua bahan kita cuci bersih ya dengan air mengalir dari kotoran ya. Terus kita masukkan airnya kita rebus dulu 700 ml ya sampai mendidih. Terus kecilkan apinya ya. Baru kita masukkan semua ya tempuyung, kulit secang, daun kepal, rimpang temulawak, rimpang kunyit dan herbal meniran ya. Kira-kira sampai 15-20 menit dengan api kecil ya. Nanti akan berkurang separuhnya 350 mili ya. Maka kita matikan api, lalu kita saring, kita seduh ya. Kita apa? Saring ya. Lalu kita taruh di gelas yang cantik ya. Nanti bisa kita tambahkan dengan kalau memang nggak suka yang pahit-pahit dikit ya, bisa kita tambahkan dengan gula aren ya. Bisa kita tambahkan dengan jeruk lemon ya, boleh ya. Nah, ini bisa dikonsumsi 2 sampai 3 kali sehari ya. Jika terasa kurang kuat bisa didobelkan ya, dosisnya bisa dinaikkan ya, Mhm. didobelkan ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan fungsi-fungsinya. Oh, ini nggak dibikin dengan tambahan topping ya. Nah, jadi kita bikin barista jamu. Nah, jadi bisa ditambahkan dengan gula aren, ditambahkan chiaseed. Ya, chiaseed tahu kan? Chiaseed itu apa ya? Apa sih Bu Nuning chiaseed? Ini nih yang apa yang aduh kok saya lupa chiaseed. Chiaseed ya pokoknya apa ya? Ya, nanti kalau Eh, ketemu sampaikan. chiaseed yang itu yang kita suka kalau kita ada topping-topping es buah atau apa ya. Nah, itu boleh pakai chiaseed ya. Nah, boleh kita pakai tambahin mint ya, ditaruh di atas jadi rasanya enak ya. Tambahin jahe karena di sini tadi jahe nggak ada ya. Nah, tambahin jahe sedikit jadi hangat ya. Serai boleh ya, tambahin serai boleh ya. Nah, harganya tak akan mahal kalau sudah namanya barista jamu ya. Kalau kopi biasa murah, tapi kalau sudah jadi bahasa Inggris cappuccino mahal ya. Jamu, wah masih murah. Kalau sudah ngomong barista jamu, wah jadi mahal ya. Oke nih selesai ya. Ternyata sedikit ya. Dan alhamdulillah nggak batuk. Alhamdulillah nih berkat doa. Alhamdulillah. Oke, ini kebetulan ada yang nanya, boleh langsung ya? Boleh. Dengerin apa saja yang harus dibuat, termasuk dari daun tempuyung sampai ke seledri, kayaknya memang bukan hal yang sulit. Tapi Hmm? kalau saya seorang pria yang sudah 60 tahun suruh belanja, ogah, bikin sendiri males. Kira-kira tersediakah yang siap minum, Mbak Nuning? Coba tolong tanyain. Ya, kalau misalnya di klinik sudah ada kapsul ya, susah-susah Mhm. kapsul. Kalau saya tuh suka kapsul, saya buka aja pakai air hangat ya, daripada susah-susah buka kapsul air hangat. Ya kalau mau ada rasa-rasa dikit pakai gula aren ya. Kalau misalnya ada rasa-rasa pengen ada kopinya, kalau nggak ada masalah ya. Nah, tapi jangan kopi ya asam urat ya naik ya. Ya pakai lemon ya atau mint ya. Itu, kalau saya tuh suka misalnya nggak kayak ini, saya lagi batuk nih, saya menggunakan herbal batuk ya. Nah, saya tambahin jahe dikit ya, kadang-kadang sama kopi ya, karena saya nggak ada asam urat ya. Jadi kan rasanya tuh enak ya gitu. Nah, boleh kita mau tambahin apa, tapi kalau teh kopi jangan ya. Nah, nanti tambahin dengan daun mint ya. Nah, tapi kalau memang susah lagi, aduh susah kak saya mau ke tempat Pak Alfian misalnya. Udah di marketplace juga banyak kok ya, cari kok Mhm. itu daun salam ya, secang ya, pasti ketemu ya. Itu ya, jangan carinya di toko besi, pasti nggak ketemu ya. Itu. Bercanda, Oke. bercanda. Saya suka Dari bercanda. itu makanya awet seger, awet sehat, awet mana lagi? Ini Oh, dari iya, Pak benar-benar. Adi, Mbak Nuning, derajat tinggi itu rindu banyak orang tahu. Tapi kalau Oh yang iya, derajat tingginya gula gimana dong? Saya waduh. kebetulan udah 2 tahun nih gula tinggi. Katanya kalau orang dengan gula tinggi beneran nggak bisa normal. Coba dong tanyakan pada narasumber kita. Oh iya, baik. Kita dengar apakah jawaban dari Bung Wang Chiopin. Ya, terima kasih Pak Adi ya. Jadi memang kerinduan yang tinggi ayah dan ibu, ya kan Adi kan ayah dan ibu, ya kan? Is Nah, jadi gini, gula itu kalau dia tipe 1 memang kita harus butuh insulin dari luar ya karena apa sel beta pelulang-ulangnya itu sudah rusak ya. Jadi ibaratkan pabrik itu udah nggak ada ya. Tapi kalau dia tipe 2 degeneratif ya karena pola Mhm. hidup
ya, pola makan, ya, 4 sehat 5 sembarangan, ya. Nah, itu pabriknya masih ada, ya, produksi ada, cuman sedikit. Nah, itu bisa kita obatin, ya. Jadi kita ngomong tipe 2 ya. Kalau tipe 1 ya sudah harus butuh insulin dari luar, ya. Nah, nanti cek HbA1c-nya ya, gula rata-rata 3 bulannya berapa. Karena kalau ngecek gula sewaktu, gula PP 2 jam, gula PP puasa ya, itu bisa menipu ya. Kita lagi makan, Oh. misalnya makannya kita lagi apa? Lagi aman, ketat ya. Wah, kita periksa deh. Aman lah hasilnya ya. Tapi pas kita lagi makannya 4 sehat 5 sembarang kita ngecek nggak tahu kan. Hmm. Nah, tapi kalau kita cek HbA1c ya, gula rata-rata 3 bulan ditarik ke belakang ya, Mhm. itu rata-rata nggak bisa nipu ya. Misalnya kita kemarin makan apa, misalnya kolak ya, terus kita makannya bagus ya. Nah, itu dirata-ratain nanti ketahuan ya. Nilai normal HbA1c adalah di bawah 5,7 ya, di atas itu sampai 6 adalah prediabetes ya, di atas 6 itu sudah diabetes ya. Nah, caranya apa? Bisa kita kasih herbal-herbal yang untuk membantu degeneratif ya. Misalnya kayak kayu manis ya, itu cara kerjanya sama sambiloto ya. Nah, itu bisa seperti kalau sambiloto kerjanya seperti metformin ya, tapi dari herbal ya. Nah, manis bisa meningkatkan sekresi insulin ya. Sambiloto, kayu manis, brotowali ya. Apalagi daun Afrika ya, Mhm. terus daun salam ya, cermi ya, apalagi ya. Nah, itu bisa untuk membantu degeneratif ya dari gula ya. Tapi kita pantangin juga makanannya. Jangan nggak dipantangin ya makanannya. Wah, ada herbal. Saya minum aja yang manis-manis ya. Nah, ganti minum yang manisnya ya. Apalagi apa banyak banget manisnya ya. Kalau nggak mau manis lihat saya aja ya, cukup udah ya, pasti manis nantinya. Ganti stevia aja, stevia. Stevia itu manis ya, atau kayu manis. Kayu manis tuh manis tapi sepet ya. Stevia itu manis ya. Nah, ganti itu aja. Itu kalorinya kecil ya kalau pengen manis ya. Tapi kalau sudah ada diabetes, kita nggak mau manis ya nggak usah, lebih bagus ya. Tapi kalau pengen manis ganti ya. Ganti dengan stevia, ganti dengan kayu manis ya. Nah, itu bisa ya. Nah, terus ya karbo ya. Oh, karbo sudah saya kurangin, Pak Alfian, sudah nggak makan nasi. Taunya makan apa? Kue ya, makan Mhm. gorengan ya, ya sama aja, lebih tinggi lagi ya. Kentang rebus dengan kentang goreng, tinggi indeks glikemiknya kentang goreng ya. Kentang rebus aman ya. Jadi harus kita asupan yang masuk kita perhatikan, baru kita obatin ya. Boleh nanti kita terapi kalau misalnya dia sudah HbA1c-nya sudah agak turun ya. Boleh kita terapi dengan lintah ya, kita buang ya, darah Hmm. baru, darah lama terbuang, darah baru terbentuk ya. Jadi dia refill lagi ya, perbaikan ya, perbaikan sirkulasi darah, perbaikan dengan gula-gula yang tersimpan di pembuluh darah ya. Iya. Oke, Jadi komplit. kalau kepingin yang manis-manis berhadapan dengan kaca saja wajah Anda sudah manis. Ini dari Bapak Solehudin di Bekasi. Mau tanya dong, bagian tumit kaki itu kalau dipijit atau ditekan ngilu. Kenapa Bagian ya? tumit, Apakah ini juga asam urat? tumit ya, tumit ya, Bu Nuning ya. Ah, ah, tumit. Maaf, tadi saya sambil minum karena sudah agak gatal-gatal, terus saya pakai buatan sendiri ini. Kadang nggak kelihatan karena pakai baju. Oke. Ada minyak sendiri, jadi kita oleskan supaya tidak gatal. Buatan rumah sehat Alfian, ya. Promosi. Loh, kalau memang membantu kenapa tidak? Ya daripada pakai yang lain, mending saya pakai produksi sendiri kan enak ya. Nah, jadi tumit ya. Nah, tumit itu bisa plantar fasciitis namanya ya. Plantar fasciitis itu bisa peradangan pada plantar ya. Nah, itu bisa akibat dari pendek sebelah kaki ya. Nanti coba tengkurap ya. Terus kepalanya diluruskan ya, tangannya diluruskan. Terus lihat antara kaki sebelah ya, mata kakinya, jarinya panjang sebelah nggak ya. Kalau memang dia pendek sebelah yang sakit ya, itu Mhm. kemungkinan kena dari pendek sebelah itu. Karena dia terjadi kan, kalau kita pendek nih, misalnya kaki sebelah kiri nih yang sakit ya, dia lebih pendek dari sebelah kanan. Pasti kan kita numpunya ke kiri kan kalau kita Iya. berdiri. Nah, lama-lama dia kegesek.
akhirnya jadi peradangan, nah, ya plantar fasciitis. Nah itu banyak kejadian pasien-pasien saya. Nah sebenarnya tinggal saya benerin posisinya, ya terus saya jarum akupuntur, ya. Setelah saya jarum akupuntur, saya moksa. Nah Hello. tapi kalau dia di Ya, pergelangan, bukan di bawah tumit, ya di pergelangan ankle, ya. Ini sinyal saya bagus kah? Halo, barusan sebentar banget nggak sampai dua sinyal saya detik. bagus kah? Bagus. Halo, Bu Nuning. Ya, bagus. Oh, bagus ya. Nah, dia kalau misalnya di ankle, ya, nah itu asam urat, ya. Tapi ini bukan, karena dia tadi bilang di telapak tumit, ya. Berarti itu plantar fasciitis. Ada peradangan pada tumit, ya. Nah, biasanya karena itu. Oke? Oke. Pertanyaan berikutnya dari Depok. Saya sering banget kesemutan kalau kaki sedang sila. Oke. Kemudian kalau Berapa? saya tidur di tempat yang dingin atau ber-AC, itu sendi kaki juga sakit, kaku. Ini kenapa ya? Apakah juga asam urat? Oke. Dia berapa menit? Kalau misalnya dia kurang dari 15 menit, ya 5 menit atau 10 menit itu udah nggak normal, ya. Tapi kalau dia lebih dari 15 menit biasanya normal karena ketekan pembuluh darah kita akhirnya kesemutan, ya. Nah, kesemutan itu bisa dari aliran darah, bisa dari saraf, ya bermasalah, ya. Nah, kalau misalnya aliran darah berarti ada penyumbatan, ya. Mungkin dia makan makanan berlemak, ya. Atau dia ada diabetes, ya. Nah itu bisa dia mengganggu saraf tepi, ya. Dia bisa mengganggu aliran darah, ya. Atau dia juga bisa ada sarafnya yang bermasalah, misalnya lumbal atau S1-nya, ya. Dia ada kejepit, ya. Dia cepat langsung dia kesemutan, ya. Bersila sebentar aja langsung nyit, ya. Atau salah posisi nyit, ya. Nah itu karena saraf, ya. Nah nanti kita cek itu karena apa, ya. Karena manifestasinya banyak kesemutan, ya. Nah, kalau dingin dia nyeri, ya mungkin ada peradangan, ya kalau saat dia dingin malam, ya. Nah, itu biasanya kalau dia nyeri, biasanya ada peradangan, ya ada inflamasi, ya. Peradangan tuh paling nyeri kalau malam, ya kayak OA, kayak asam urat tadi, ya. Nah, biasanya dia agak dikasih air-air hangat dikit, ya dia enak, ya. Boleh pakai Hmm. botol, ya di botol dikasih air hangat, ya. Atau boleh juga bikin rebusan, ya. Rebusan untuk mengurangi inflamasi, ya seperti cengkeh, ya jahe, ya serai, ya terus kayu manis, ya. Nah itu direbus, ya ditempelin di kaki, ya. Nah di apa diparem-paremin atau airnya, ya di apa di namanya tuh ditaruh, ya diperas ditaruh, ya kayak kita dikompres, ya dikompres. Nah itu Mhm. agak ding biasanya kalau untuk nyeri, ya. Tapi kalau dia kesemutan itu masih banyak faktornya, ya mesti harus tahu ini problemnya apa dia sering makan 4 sehat 5 sembarangan, ya atau dia ada posisi pernah jatuh, ya. Nah itu berbeda arah. Oke. Iya. Kemudian dari Mbak Asi Fitri, kenapa ya kalau berdiri lama dengkul kaku, kalau ditekuk berat OA. rasanya. Terus Mm-mm. pertanyaan yang berikutnya sama dari beliau ini, andai kata sendi-sendi kaku asam urat bisa digunakan lintah? Oh, oh. Mm-mm. Ya, ya bisa ini karena perempuan, ya. Umur berapa? Mm-mm. Nggak disebut. Kalau biasanya perempuan di atas 55, ya itu biasa OA, ya osteoartritis. Jadi ada Mhm. pengapuran, ya. Tapi kalau karena asam urat juga bisa jadi, ya karena dia ada purin numpuk di sendi lutut, ya bisa juga, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak ada asam urat, tahu-tahu dia kaku, nekuk susah, ya. Nah, itu biasanya OA, osteoartritis, ya. Jadi degeneratif pada tulang di lutut, ya. Jadi misalnya kan dia protein glikannya berkurang, akhirnya cairan sinovialnya berkurang, ya, terus hialinnya juga berkurang, ya, akhirnya bantalan itu aus, ya, bantalan ketemu bantalan nyempit, ya, akhirnya terjadi kapur, kapur, akhirnya grade 1 nggak terlihat, grade 2 sudah ada kapur, grade 3 sudah mulai nempel, ya, grade 4 tulang ketemu tulang ngelok dia ngunci, ya, jadi Hmm. nekuk lagi, ya, karena sudah terjadi degeneratif OA, ya. Nah, biasanya kalau kas-kas gitu yang memang OA saya traksi saya renggangan karena dia nempel, ya nempel si sendi lutut tadi nempel, ya dari yang femur dari yang tibia, ya nempel, ya di situ, ya. Nah kadang-kadang patelanya juga nggak bergerak, ya patelanya itu mantep, ya mestinya patela itu kan dia harus yang tempurung patela itu tempurung, ya. Nah Mhm. tempurung itu mestinya bergerak godek-godek, ya. Nah tapi kalau dia sudah ada OA biasanya dia nggak bergerak, malah ada fluid, cairan, ya cairan yang edema, ya makanya
kulit itu mengganggu banget ya, mengganggu banget ya karena dia inflamasi. Nah, caranya apa? Kita atraksi ya, kita jarum akupuntur ya, kita TENS boleh ya, kita moksa kita boleh ya, dari herbal juga bisa. Nah, tapi kalau memang dia ada summer, kita kasih lintah, cocok banget ya. Boleh dikombinasi ya kalau Iya. memang oh saya mungkin ada summer aja, boleh nggak ada masalah dikombinasi ya. Cuman biasanya saya yang tepat mana yang perlu ya saya lakukan. Kalau nggak perlu nggak saya lakukan. Ya misalnya orang saraf kejepit ya nggak perlu saya lintah ya. Tapi kalau orang stroke jantung, nah itu saya perlu lintah ya. Jadi nggak perlu dibenarkan ya. Tapi kalau dia sudah bagus stroke-nya ya, karena dia tadi proses stroke kan lemah sebelah ya. Nah biasanya ada gangguan-gangguan mobilitas ya, gangguan-gangguan pada sendi ya. Nah atau tulang belakang, nah itu baru kita benarkan ya. Itu boleh ya. Gitu. Oke. Oke, dari Ibu Maria. Assalamualaikum Mas Alfian. Dulu tuh Salam. kaki kiri nggak bisa jalan. Hmm. Sakit kalau berdiri, tapi bisa sembuh. Sekarang kok yang sakit kepala dan nggak hilang-hilang. Sudah minum segala macam ya, mungkin ya sudah aja diminum. Bagaimana nih kalau tanya herbalnya yang harus diminum kalau kepala yang sakit? Oh, oh. Mm-mm. Kepala sakit bukan karena belum gajian ya. Lain lagi ceritanya. Saya minum dulu. Jadi kepala sakit itu banyak faktor ya. Saya minum sebentar. Hmm. Oke, ya biar nggak serak ya. Nah, maaf ya. Nah, jadi kepala sakit itu banyak manifestasinya. Maksudnya banyak penyebabnya ya. Misalnya dia sumbatan pembuluh darah ke otak ya. Itu bikin sakit juga kepala. Misalnya dia ada masalah telinga ya, bisa juga Mhm. jadi vertigo ya. Tensinya tinggi ya sakit juga kepala dari belakang sampai ke depan. Kolesterol tinggi juga bisa sakit ya. Nah ini makanya banyak penyebab harus memang konsultasi, atau servikal yang kejepit di leher ya, bermasalah juga ya. Ada pasien saya ya, pasien lama lah, dari anaknya masih kecil ya sampai sekarang sudah ngambil S1 S2 ya, alhamdulillah ya. Jadi ingat banget, aduh Pak Alvin anak saya masih kecil di sini ya. Nah, tiba-tiba dia tuh sakit kepala yang tiap hari ya, sampai makan Panadol tuh yang warna merah, warna merah, warna apa? Biru ya kalau nggak salah ya. Nah, dia Mhm. cerita itu baru mempan ya, tiap hari ya. Udah saya cek 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 cek, ternyata lehernya ya kejepit ya. Nah, setelah lehernya kejepit saya benerin, udah hilang, aman ya. Terus solusinya juga tidak biasa menggunakan bantal yang tinggi ya, aman ya. Sudah sembuh, tiba-tiba dia sakit kepala lagi tiba-tiba. Yo, ternyata tensinya yang tinggi, ya tensinya tinggi, ya. Nah, itu beda lagi, ya. Cara pengobatannya tadi saya benerin lehernya posisinya, ya. Nah, tensinya tinggi, ya saya lintah, ya. Nah, itu sudah beres juga, ya. Sampai sekarang cuma preventif dia datang, ya. Nah, jadi makanya nggak bisa kita tentukan nih, ini pakai ini. Nah, kita harus tahu Mhm. dulu, ya. Misalnya karena sumbatan, ya oke lah kalau sumbatan bisa kita gunakan herbal bawang putih kalau nggak ada mah, ya. Daun sukun, ya, daun dewa, ya, sembung, sambung nyawa, ya, kunyit, ya. Nah, itu bisa untuk kolesterol. Tapi untuk hal lain ya berbeda, ya. Jadi harus tahu dulu ya arahnya kemana, ya. Karena tadi informasi juga sedikit ya, sakit kepala doang, gitu kan. Mhm. Eh, oke. Berikutnya dari Mas Denny di Tangerang Selatan. Saya tuh sering bekerja lembur, jadi begadang. Terus imun tubuh menurun. Ada nggak sih jamunya untuk menjaga daya tahan tubuh yang sering tidur larut malam? Iya. Mm. Memang kalau kita capek itu imunitas kita turun. Ya saya kemarin juga yang lain udah kena batuk ya, baru saya kena ya, karena memang capek banget, aktivitas saya tuh full ya, Senin sampai Mhm. Rabu tuh praktek, terus langsung jadi kaprodi ya, terus Kamis Jumat itu saya ngisi apa ngajar ya, terus kegiatan lain Sabtu Minggu tuh full ya, jadi tiap hari tuh memang full ya, kadang ada kegiatan ini kegiatan itu ya, kayak kemarin banyak banget kegiatan ya. Nah memang kalau imunitas kita turun pasti kita akan drop, mudah kena terserang penyakit ya. Nah tapi bisa kita imun ya kalau misalnya kita kena ya. Sebelum kena ya kita naikkan imunitas kita, aman. Tapi kalau sudah banyak serangan-serangan ya pasti kena juga. Seperti saya nih baru kena ya. Tapi saya langsung hantam herbal ya. Jadi cepat ya, seminggu kena batuk itu sudah agak mending lah ya. Malah ada kemarin pasien tuh sampai sebulan katanya batuk ya. Saya bilang pakai herbal Mhm. aja ya.
ya karena dia sudah makan obat medis ya sudah ya jadi makan obat medis ya akhirnya tadi barusan order juga ini herbal ya karena nggak sembuh-sembuh juga ya. Nah, Oke. jadi bisa kita naikkan imunitas dengan apa ya? Yang untuk naikkan imunitas ya, jadi bisa kita tambahkan jahe ya, kunyit ya, tapak liman ya, adas ya, cabai Jawa ya, itu untuk meningkatkan stamina kita ya, meniran ya, itu bisa meningkatkan stamina kita. Nah, itu boleh kita rebus ya. Kita rebus jadi minuman harian atau tambah habatus soda ya, tapi habatus soda itu panas ya. Kalau sudah terlalu banyak kurangin dosisnya. Ya, itu untuk imunitas kita. Ya, jintan, jintan itu ya. Boleh jintan kita rebus ya. Nah, itu untuk meningkatkan imunitas kita. Ya, tapi kalau memang kita udah terlalu lelah, ya virus ya banyak ya. Ya, biasanya kena juga ya, tapi biasanya kita lebih cepat sembuh biasanya. Ya, biasanya lebih Mhm. cepat ya itu. Ya. Oh, ada yang telepon nih, tapi karena ini Zoom, jadi kita nggak bisa telepon lewat apa WA ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bekasi, dari Bung Rahmat. Sering duduk lama di depan komputer, pinggang, bahu, pegal. Ada nggak sih yang bisa mengurangi pegal-pegal ini selain pijat tentu saja? Dan bahan apa saja yang perlu disiapkan? Terima Ya, kasih. Ya. kalau hanya otot ya kalau kita pegel ya stretching aja ya atau pijat boleh ya stretching kita bergantung ya itu akan mengurangi biasanya ya. Atau kita berenang ya, kita pijet ya itu untuk muscle otot ya. Tapi kalau sudah pegelnya menjalar, kesemutan, duduk gak nyaman kanan kiri ya. Nah, itu biasanya Mhm. naik kejepit ya itu harus dibenarkan ya. Nah, apalagi kalau sudah kakinya jadi kesemutan ya baal. Nah, itu harus dibenarkan posisinya. Tapi kalau cuman untuk muscle otot ya bisa juga pakai minyak ini. Ini ada minyak cengkeh, ada minyak pala ya yang saya buat ini ya. Nah, ini oleskan ya. Untuk pilek batuk pun oke ya. Ini kan saya tadi udah takut nih. Waduh, siaran pasti batuk-batuk. Kalau batuk kan nggak bisa dibikin permisi ya. Batuk dulu ya, nggak bisa. Gatalnya minta ampun ya di leher itu ya. Jadi sekali-sekali nih saya olesin nih ya. Lagi ngobrol nih saya olesin lagi karena dia ada hangat, ada cengkehnya ya. Jadi terhirup dia agak berkurang gatalnya. Ya makanya tadi saya kasih hidung ya. Kasih hidung supaya ini. Nah, makanya kita herbal-herbal itu tergantung di mana keluhan kita ya kalau keluhan kita untuk imunitas atau keluhan kita yang lain nah itu kita harus juga tahu ya nah pegel-pegel tuh kalau misalnya otot doang ya gampang tinggal kasih minyak ya baru Mhm. minyak-minyak yang anti inflamasi atau mengandung cengkeh ya kalau kita susah tidur ya mengandung pala ya. Atau bisa kita cupping ya, cupping fire ya, cupping api ya di alur ya, itu juga bisa ya. Kalau mau herbal-herbal untuk sendi ya bisa serai ya, bisa cengkeh ya. Ini kan pakai cengkeh nih ya, serai ya atau apalagi jahe ya, kunyit ya. Nah, itu boleh ya. Tapi kalau misalnya kita dengan baluran dengan apa sudah cukup ya sudah ya, itu nggak ada masalah ya. Oke. Batuk ini juga sakit loh karena pectoralis kita Mhm. ya lastimus dorsi kita ketarik ya itu saya kemarin tuh berasa banget ya lastimus dorsi saya belakang saya ini ketarik karena kan batuk ya ya jadi dia ketarik ya nah saya balurin aja minyak ya balurin karena otot yang ketarik ya udah hilang dia biasanya ya gitu. Oke. Ini pertanyaan dari Bu Ida. Saya pernah dikasih tahu, rebus deh cengkeh, maka Mm-mm. itu akan menstabilkan gulamu. Betulkah? Ya cengkeh itu bisa cuman terlalu rendah ya kalau mau kayu manis ya kayu manis untuk gula ya kayu manis tuh nggak sepahit dengan sambiloto. Tapi kalau saya juga sambiloto saya buka, saya minum ya karena udah biasa dengan herbal-herbal yang pahit ya gitu Mhm. kan. Jadi apa ya? Oke lah masih gitu ya. Kalau untuk gula sambiloto, brotowali ya, kayu manis ya. Kalau cengkeh itu untuk anti inflamasi ya, kurang untuk diabetes kurang, untuk gula kurang ya. Jadi kita harus tahu kalau kita belajar herbal itu kita harus tahu farmakologi ya, farmakologi mekanisme kerja herbal ya. Kita tahu metabolit sekundernya apa isinya ya. Nah, ya kita belajar fitokimia ya panjang tapi kalau mau belajar ya. Mhm. Terus kita tahu juga mekanisme dari patofisiologi penyakit atau biokimia dari penyakit ya. Nah, nanti kita tahu hambatannya di mana ya untuk sinergisnya apa. Misalnya tanaman ini bisa impoten tadi meniran ya. Nah, kita tambahkan dengan tapak liman. Nah, itu juga bisa bersifat antagonis. Jadi masih banyak interaksi herbal-herbal, interaksi herbal dengan makanan, interaksi herbal dengan obat. Nah, itu
panjang lagi ya, karena saya dosen ya, saya kaprodi, jadi ya saya udah biasa ngajar, jadi tahu ya, dan saya praktisi ya, Mhm. jadi kena kena banget ya, kena banget ya, loncat-loncat lagi sekolah saya, loncat-loncat lagi ya. Ini mau S3 nih, Bu Nuning, tapi nggak tahu nih, kita lihat ya. Insya Nah, Allah. S3 saya di ini malah ngambil pendidikan Islam loh. Keren lah. Loncat lagi kemana nih orang kesehatan ngambil pendidikan Islam? Nah, kalau itu bisa menambah lebih banyak informasi untuk sehat, kan Maksudnya keren. apa? Linearitasnya. Nah, karena Iya. saya pikir kan saya kemarin dapat beasiswa ke Cina, cuman menetap. Nah, akhirnya saya sholat ya, sholat kan, minta petunjuk sama Allah. Ya sholat, ternyata tahu-tahu kenal dengan dekan. Dekannya itu dekan dari Nalanda ya. Dia dari Mhm. manajemen. Padahal dia agama Buddha ya. Nah, dia agama Buddha, dia masuk universitas tersebut ya. Padahal universitas pendidikan Islam. Nah, cuman dia comparison ya antara Buddha dengan Islam. Udah Pak Alfian masuk aja situ gitu kan. Udah diajaknya ketemu dengan rektornya langsung ya. Nah, rektor itu jadi promotor saya ya. Kemarin udah ketemu. Nah, satu lagi jadi Kaprodi, promotor saya. Baru ngobrol tadi ya. Saya bilang saya di Rasil. Wah, dia langsung seneng banget ya, luar biasa, berarti seneng denger Rasil. Alhamdulillah. Nah, Tadi makanya dengan terkait sholat. Hah? terkait dengan kayu manis tadi itu yang untuk gula, ini ada yang bertanya, kalau Hmm, memang jangan apa tadi yang disebut kayak mana? cengkeh ya. Hah? Jangan jangan cengkeh, coba kayu manis itu direbus juga kah? Tolong Mbak Ya, Nuning sampein. Oh yes. direbus. Iya, direbus. Kalau digigit-gigit bisa juga cengkeh, cuman nggak enak ya. Nah, kalau orang perokok, nah perokok boleh kunyah-kunyah dengan cengkeh itu. Nanti dia akan berhenti merokok, nggak enak. Dia akan berhenti ngerokok. Ya Oh, nggak enak. itu bisa. Bisa, bisa. Perlu Ya, nih informasi. Belilah ya. cengkeh dan dikunyah-kunyah wahai para perokok gitu ya. Jadi nggak enak dia. Nanti dia sambil tarik nafas, ya sambil kunyah-kunyah, ya. Dia rasakan, rasakan lama-lama nggak enak. Ya, lama-lama nggak enak. Ya, jadi merokok pun Oke. juga agak nggak enak. Ya, mudah-mudahan bisa berhenti. Ya, gitu. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Lina di Tangerang. Saya punya anak 9 tahun, gampang kena flu, batuk kalau kecapean. Hmm, Ada hmm, nggak sih jamu yang aman buat anak-anak agar daya tahan tubuhnya kuat? Iya, hmm. itu saja. Pertama, Terima kasih. makanan ya diperhatiin. Kadang-kadang anak-anak ini makan yang apa tuh, yang micin-micin ya, snack-snack Mhm. ya, es ya. Pertama itu menurunkan daya tahan tubuh dia ya. Kadang kita pengen naikkan Oh. daya tahan tubuh, minum vitamin ini, vitamin itu, vitamin itu, kebanyakan ya. Padahal dosis dia itu kecil ya. Nah, makanya pertama kita lihat dulu makanan dia. Makanan ini makanan sehat nggak ya. Nah, kita sudah tahu makanan dia sehat, ada sayur, ada buah ya, ada lauk ya. Nah, baru kita naikkan imunitas dia ya. Percuma Mhm. imunitas naik tapi makanannya tetap ngaco ya, empat sehat lima sembarangan ya. Bener, anak saya tuh cepat kalau sakit dia sehari udah sembuh ya, karena udah biasa makan makanan yang saya pantangin ya. Nasi aja kita pakai apa, cara lama ya, didandang ya, nasi aja didandang. Mhm. Terus kita juga nggak pakai penyedap ya. Nah, itu sudah dibiasakan ya. Nah, terus baru kita boleh mau imunitas. Nah, anak-anak 9 tahun kan tahu sendiri kan, nggak mungkin dia makan yang pahit-pahit ya. Langsung dia nolak ya. Nah, kita kasih aja, kita bikin gummy ya, kita bikin permen. Wah, ini buka kelas kita. Nggak tahu ya. Jadi permen jahe kita bisa bikin permen gummy ya. Jadi kita misalnya, ibu ada jahe ya, ada kunyit ya, ada meniran ya, ada tapak liman ya, ada kencur ya. Nah, itu direbus ya, temulawak tambahin nafsu makan ya. Tapi kalau udah gendut jangan ya. Kalau gendut nanti tambah gendut ya. Nafsu makan ya. Nah, itu kita rebus ya, kita rebus semua ya. Nah, kita boleh tambahkan gula ya, gula ya. Tapi jangan terlalu banyak, tambahin stevia ya. Gula tuh untuk mengeras dia aja. Atau tambahin, nanti sudah kita selesai, kita tambahin gelatin ya. Gelatin jadi kayak gami. Nah, dia seneng itu. Wah, itu mah laku mah itu. Di KKN nanti saya mau ngisi itu. Bikin jamu ya dari jadi gami. Ya, itu enak ya untuk anak-anak ya. Oke.
Lanjut. Lanjut, kalau tadi peduli pada buah hati, ini sekarang peduli pada belahan jiwa. Dari Hmm. Bapak Ahmad di Cibubur, istri saya itu sering sekali susah tidur karena banyak pikiran. Padahal badannya kan sudah capek seharian. Ada nggak Iya. sih racikan jamu yang bisa membantu rileks agar dia bisa tidur nyenyak? Hmm. Dan kalau andai kata ada, diminumnya malam sebelum tidur atau? Iya, terima kasih. Ya, jadi makanya pengobatan tuh harus semua menyeluruh, ya, body, mind, soul, spirit, dan energi. Ya, lagi saya bikin LSK-nya, mudah-mudahan jadi ya itu menyeluruh, ya menyeluruh. Nah, makanya tadi saya bilang, saya tadi kan pengen S3, S3 Mhm. di Cina dibiayain loh, dapat duit, ya, terus dibiayain sekolahnya nggak bayar, ya, tapi di sananya 6 bulan. Te- Setelah saya Tega 6 nggak bulan. ninggalin rumah 6 bulan Nah, gitu ya. itu kan. Akhirnya udah daripada saya pusing, saya sholat, ya. Dan jadi nyambung kan, sholat 2 rakaat, ya. Ya Allah, berikan aku petunjuk yang terbaik menurutmu ya Allah, ya. Aku pengen S3, ini ada tawaran ini, ya. Carikan yang terbaik ya Allah, gitu. Tahu-tahu tadi saya cerita, ya. Ada dekannya manajemen orang Buddhis, ya. Dia ngambil pendidikan Islam malah comparison. Pak Alvin mau ambil S3, ayo di tempat saya, gitu. Nah, saya juga bingung kan, jalur saya kesehatan ya. Nah, kalau linearnya kan kurang linear ya kalau kita ngomong ya. Sudah, saya ambil lah Bismillah gitu ya. Maaf saya minum. Jadi akhirnya ya mungkin Allah beri petunjuk ya. Kalau saya gitu, kalau sudah dapat sinyal saya langsung saya kejar ya. Walaupun saya belum siap, langsung saya bikin proposal. Disuruh hari itu mau ketemu besoknya. Hmm. Wah, sehari bikin proposal tentang apa pendidikan Islam ke pengobatan. Akhirnya saya bikin kan pengobatan meditasi dalam TCM ya, pengobatan tradisional TCM dalam perspektif Islam ya. Udah saya buat pikiran saya gitu kan, ketemulah rektornya ya, sinyal bagus di tangan oleh rektornya. Saya juga nggak tahu, Allah kasih jalan ya. Nah terus tadi barusan teleponan dengan kaprodinya, saya ngomong tadi radio hasil saya, malah senang banget dia ya. Nah itulah sinyal-sinyal Allah. Jadi kita stres itu ya, memang hidup itu pasti akan ada masalah ya, pasti akan ada masalah. Nah cuman kita bagaimana kita manajemen ya. Tapi kalau kita sudah ada masalah, kita pikirkan ya repot ya. Tadi tidur nggak bisa, akhirnya kemana-mana, tensi naik, lambung asam lambung naik. Orang lingkungan kita ya, belahan jiwa tadi ya, nah ikut juga stres ya. Pasti itu lingkungan kita ikut stres. Nah, apalagi apa kebawa-bawa lah kemana suasananya, bad mood lah segala macam ya kan. Nah, caranya apa? Saran saya kembali ke agama, ya. Sholat 2 rakaat, ya. Nah, boleh tambahin herbal, tapi psikisnya dulu, ya. Mentalnya dulu, ya. Mental health dulu, ya. Kesehatan mentalnya dulu, ya. Nah, kalau saya gitu, saya kalau ada masalah, saya sholat 2 rakaat. Udah, serahin ke Allah, udah, ya. Nggak usah dipusingin lagi. Tapi kita usaha. Jangan kita cuman sholat, tapi kita nggak usaha. Usaha. Oh, ada jalan dapat nih, hajar, kejar, ya. Gitu. Kemarin saya kejar langsung, ya. Udah ke sana langsung, ya. Gitu. Jadi boleh tambahin herbal misalnya pala ya. Pala itu untuk apa ngantuk ya. Oke, untuk Mhm. ngantuk. Juga seledri ya. Nah, ini udah mulai gatel ya. Seledri. Jadi seledri boleh, pala boleh ya. Terus kita olesin ya. Olesin di apa? Kalau minyak ya, kita olesin di leher ya, olesin di hidung ya. Terus olesin di tengkuk ya, nanti akan berkurang biasanya. Oke, gitu buat ini. Kita harus Baik, minum. maaf ya untuk Mbak Siti, kemudian juga untuk Bapak Ahmad, Mbak Fitri, dan Mas Wahyu, Sorry, serta sorry. Mbak Indah, dan Mbak Yuni, serta Mas Hendra. Pertanyaannya terpaksa tidak bisa diajukan karena kita sudah Gatal di nih datangnya. penghujung. Silakan saja nanti bisa apa namanya telepon ke beliau, Ya, juga di Mbak WA Nurul boleh ya. ya. WA ke saya bisa. Aha, sekarang kita dengar rangkuman untuk bahasan kita kali ini. Bagaimana meracik jamu untuk asam urat. Yuk. Oke, ya. Mohon maaf, ini memang saya lagi
Betul ya. Tadi juga sedang ngomong sama Bu Nuning, sama Mari. Ayo udah lama nih ya siaran ya, karena kemarin apa ya? Pokoknya banyak kendala ya. Ini Banyak ngisi tamu. gitu kan. Iya, akhirnya ya nggak bisa ya. Udah akhirnya kita cobalah hari ini ya penghujung. Alhamdulillah lah penghujung, gatel-gatelnya sama penghujung ya. Nah jadi asam urat tadi yang penting kita pantangin makanannya ya, makanan yang tidak mengandung purin ya, jeruan ya, kacang-kacangan ya, kita ganti dengan makanan-makanan yang aman ya, misalnya kita apa kita makan yang daging putih ya, ikan ya. Nah ikan itu boleh semua kalau air tawar kecuali lele ya. Terus sayur yang boleh timun, tomat, wortel, labu siam, brokoli, sayur putih, oyol. Yang lain nggak bisa. Terus ikan laut dan gini sama salmon ya. Nah, bisa kita olah herbalnya dengan tadi ya, tempuyung ya, daun kepel, daun secang ya, tambahannya temulawak, meniran sama kunyit ya. Nah, itu tambahannya ya. Kalau yang lainnya bisa kita adisional, misalnya kita nggak tahu tempuyung, nggak tahu dengan daun kepel, kita ganti dengan daun salam ya. Kita ganti dengan seledri ya, kita ganti dengan kumis kucing. Nah, itu bisa untuk mengurangi purin, tapi yang masuknya tetap yang masuknya itu yang tetap kita kurangin ya. Baru kita inhibisi dengan herbal atau kita dengan terapi linta atau terapi lainnya ya, yang bisa mengurangi jumlah asam urat dalam tubuh. Karena asam urat itu akan terjadi jadi batu ginjal ya, sendi sakit, bengkak ya, nggak nyaman tidur ya. Nah, jadi harus kita maintenance ya itu. Oke, Bu Nuning. Iya, jadi Ikhwan Ahwat, barusan kita simak, ini nama baru nih, Bung Wang Chiopin, si raja cerdik yang gentleman. Oh, Calvin, ya, ya, Iya, ya. Wang Chiopin, raja cerdik yang gentleman, yang bersama dalam Bung Alfian, yang sudah memberikan gambaran tadi, yang jelas lagi, ada minyak yang dibikin oleh Rumah Sehat Alfian untuk bisa dioleskan, meskipun tadi yang lain banyak, tapi kayaknya perlu banget nih untuk persendian, Ya. seperti Lumayan bahasan ini kita. bertahan saya sampai akhir nih. Tuh, Nggak tahu sampai yang akhir. kurang. Oke. Jadi, kalau nggak salah alamatnya dibetulin kalau salah ya. Jalan Ya, Ruyung Blok A20 nomor nomor 7 7 RT 4 RW 4 Pondok Kelapa Jakarta Timur. Pondok Kelapa. Teleponnya 081 38 081 ya 383 383 262 262 040. 040. Sekali lagi ya, Ikhwan Ahwat 0813 8326 2040. Nomor ini yang bisa Anda hubungi kalau pertanyaan-pertanyaan tadi nggak sempat dijawab. Ada 6 kalau Di nggak WhatsApp ya, 7. WhatsApp ya, jangan telepon ya. Ya, karena belum tentu diangkat. Baik, Atau Bung. kalau cari alamat di Google bisa Rumah Sehat Alfian ya, pasti ketemu. Ya. Aha, begitu klik Rumah Sehat Alfian, maka akan banyak sekali pertanyaan yang bisa diajukan di sana. Baik, sekali lagi terima kasih Bung Alfian Sama, dan sama. teman-teman di radio-radio yang juga ikut menyebarluaskan siaran dari Radio Silaturahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.